Hari ini oleh panitia saya dihubungin oleh Mas Dea untuk bicara tentang apa setelah Hagia Sophia gitu ya. Ya. Jadi sebenarnya apa tanggung jawab kita sebagai generasi muda Muslim ini setelah pengalihan fungsi Hagia Sophia menjadi masjid. Seperti kita tahu kemarin kita sudah merasakan euforia gitu ya, bahwa Hagia Sophia selama hampir 1 abad kita menantinya, 86 tahun lebih tepatnya, digunakan sebagai museum dan mulai hari Jumat beberapa pekan yang lalu kembali difungsikan menjadi masjid. Saya akan membagi pembicaraan kita menjadi 3 hari ini. Saya akan singgung sedikit mengenai era keemasan pada masa Daulah Utsmani, lalu kemudian bagaimana membentuk next generation of Al-Fatih, lalu yang terakhir apa tanggung jawab kita selanjutnya gitu. Sebelumnya barangkali saya perlu highlight teman-teman bahwa dalam perjalanan sejarah Islam ini ada 3 daulah besar yang pernah mewarnai di dunia ini. Yang pertama adalah Daulah Umayyah, kemudian yang kedua adalah Daulah Abbasiyah, lalu yang ketiga itu adalah Daulah Utsmani atau Ottoman yang akan kita bicarakan saat ini. Jadi cerita tentang Utsmani ini kita awali dari nubuat yang diucapkan oleh lisan mulia Rasulullah Muhammad SAW pada waktu Perang Tabuk. Konstantinopel akan dibebaskan oleh pasukan terbaik yang dipimpin oleh seorang pemimpin terbaik. Nubuat itu kemudian melecut semangat dari generasi para sahabat selama hampir 800 tahun lamanya sampai akhirnya baru bisa diwujudkan pada masa era Daulah Utsmani. Di era sahabat ini kalau kita tahu ada satu nama, Abu Ayyub Al-Ansori. Beliau ini dari namanya Al-Ansori ini menunjukkan bahwa beliau ini adalah sahabat asli Ansor. Ini di usianya yang sudah ada yang menyebutkan 70 tahun, ada yang menyebutkan 80 tahun. Ini melakukan perjalanan jihad dari Madinah menuju ke Konstantinopel semata-mata karena ingin menjadi orang yang disebut dalam nubuat Rasulullah itu. Kebayang ya teman-teman mungkin yang pernah melakukan perjalanan umroh dari umroh ke mampir ke Istanbul itu naik pesawat aja kan capek gitu ya. Ini pada waktu itu mengendarai kuda, kemudian di usia fisik di usia yang sudah tidak muda lagi yang tentu juga dengan segala keterbatasan fisik beliau masih bisa sampai ke Konstantinopel. Lalu salah satu wasiatnya adalah beliau ingin dimakamkan di bawah tembok Konstantinopel supaya bisa mendengar gemerincing suara pedang pasukan terbaik yang berhasil membebaskan Konstantinopel. Ini artinya apa? Pada waktu era sahabat, nubuat itu belum bisa diwujudkan. Lalu terus berjalan kemudian sampai kepada era Daulah Umayyah. Ini kalau teman-teman tahu salah satu buku saya bisa dilihat di slide yang sebelah kanan itu ada Journey to Andalusia. Jadi Andalusia ini adalah sebuah wilayah di daratan Eropa yang sekarang ini menjadi negara Spanyol, Portugis dan sebagian Perancis. Ini dulunya adalah sebuah daulah besar, daulah Islam yang besar. Jadi Eropa itu tidak akan seperti yang kita lihat hari ini kalau tidak ada Islam di sana. Nanti kapan-kapan ya, kalau ada waktu insya Allah kita akan bercerita tentang itu. Jadi pada waktu Daulah Umayyah ini mereka mengirimkan pasukannya untuk membebaskan daratan Eropa, mengantarkan cahaya hidayah dan cahaya ilmu pengetahuan di daratan Eropa, tapi sebenarnya tujuan awalnya itu adalah Konstantinopel. Jadi semua itu memang betul-betul ingin sekali menjadi orang yang disebut oleh Rasulullah dalam nubuatnya itu. Panglima pasukan pembebas Andalusia itu bernama Tariq Ibn Ziyad. Jadi dia itu orang berber. Jadi teman-teman jangan terdistract gitu ya kalau ada istilah barbar gitu. Seakan-akan sekarang digunakan sebagai orang yang tidak beradab dan seterusnya. Padahal itu sebenarnya untuk mendiskreditkan Islam gitu. Jadi kalau nanti akan banyak sekali cerita-cerita seperti itu tentang sejarah Islam di Eropa. Jadi Berber ini adalah sukunya Tariq Ibn Ziyad ini. Kemudian satu persatu kota di daratan Eropa ini berhasil dibebaskan sampai kemudian seluruh Spanyol, Portugis dan kemudian sebagian Perancis. Sebenarnya sudah sampai situ ini udah deket banget gitu ya. Mereka itu terus bergerak. Tadinya itu mau ke Italia, lalu ke Yugoslavia, Rumania, Bulgaria. Nah itu kan udah nempel dengan Konstantinopel. Tapi pada waktu itu oleh Khalifah diminta untuk kembali lagi karena ini pergerakannya sudah sangat jauh sekali. Jadi pada waktu itu
pusat pemerintahannya itu ada di Damaskus di Suriah saat ini. Kalau kebayang ya dari Suriah terus kemudian sudah sampai ke Italia itu kan sudah jauh banget gitu. Takutnya nanti kalau ada apa-apa pasukan yang akan menolong juga akan membantu juga akan terlalu jauh untuk mengejar. Jadi lagi-lagi nubuat Rasulullah belum bisa diwujudkan pada generasi ini. Kemudian nanti Andalusia itu menjadi terang oleh cahaya hidayah dan ilmu pengetahuan itu pada berikutnya gitu. Jadi bukan pada periode ini. Tapi bukan itu yang kita bicarakan hari ini ya. Lalu kemudian sampailah akhirnya kurang lebih 800 tahun kemudian itu ada di era Utsmani. Di era Utsmani ini juga tidak sekonyong-konyong tiba-tiba muncul Al-Fatih gitu ya. Ini tuh juga perjalanannya nggak kalah lama. Dari bapak pendirinya Utsmani gitu ya namanya Utsman Ghazi itu sudah mulai membebaskan kota-kota. Jadi pada waktu itu tuh dikiranya karena posisi secara geografisnya itu Konstantinopel itu akan dibebaskan dari arah barat. Tapi ternyata tidak ada yang menyangka gitu ya, ternyata Konstantinopel ini dibebaskan oleh pasukan dari arah timur. Jadi satu persatu kota-kota ini berhasil dibebaskan dari era Utsman Ghazi, kemudian sampai ke ayahnya Sultan Muhammad Al-Fatih, itu Sultan Murad II. Ini sudah dekat lah gitu ya, kira-kira dengan benteng Konstantinopel ini, barulah kemudian sampai pada Sultan Muhammad Al-Fatih. 29 Mei 1453, akhirnya nubuat selama 800 tahun itu bisa terwujud. Inilah pemimpin terbaik dari pasukan terbaik itu. Next slide, Mas. Slide berikutnya, Mas. Ya. Oke. Nah, jadi tadi ya, akhirnya Konstantinopel ini sudah berhasil dibebaskan oleh pasukan Muslim. Kemudian kita langsung masuk aja ke era keemasannya Utsmani gitu. Jadi saya akan menandai dengan 3, sebenarnya banyak sekali kalau kita mau ngomong, ya ini sejarah hampir 6 abad lamanya gitu ya, kalau diomongin juga mungkin perlu 6 abad juga gitu enggak ya. Ini saya akan ambil poin-poin terpentingnya saja. Jadi ada 3 bukti gitu setidak-tidaknya untuk menandai era keemasannya Utsmani ini. Yang pertama adalah bukti toleransi dan harmoni Islam. Lalu kemudian jadi kita bukti fisik. nggak ngelihat dia, nggak kelihatan. Iya. Gimana Mas? Mohon izin rekan-rekan, mohon maaf berarti sepertinya ada yang bocor. Mohon izin rekan-rekan, suaranya di mute dulu. Maaf, ada yang lepas tadi. Teman-teman panitia boleh dibantu. Kemudian ada bukti toleransi fisik dan keindahan kota, kemudian juga ada bukti karena keterbatasan waktu, tadi ada yang bertanya di komen chat tentang di mana posisi Daulah Abbasiyah. Tentu ada Daulah Abbasiyah di situ, tapi ini karena kondisi waktunya, jadi saya hanya akan capture untuk kepentingan tema yang disodorkan hari ini. Nanti kita bisa bahas mungkin di lain waktu gitu ya. Oke. Pertama bukti toleransi dan harmoni Islam. Jadi pembebasan Konstantinopel ini waktunya itu hampir bebarengan dengan jatuhnya Andalusia. Konstantinopel dibebaskan di tahun 1453. Andalusia itu secara resmi Islam terusir dari daratan Eropa itu 1492. Ini yang membedakan itu sungguh sangat luar biasa sekali. Ketika Islam itu jatuh di Andalusia, itu hanya ada 3 pilihan yang diberikan pada umat Islam di sana. Yang pertama itu dibunuh, yang kedua itu dimurtadkan, atau kalau mau tetap tinggal di sana, atau yang ketiga itu diusir. Mereka diusir ke wilayah Afrika Utara, Maroko, Aljazair, Tunisia, dan seterusnya. Nah ini berbeda sekali dengan ketika pembebasan Konstantinopel. Pada waktu itu begitu berhasil memasuki benteng Konstantinopel, Sultan Muhammad Al-Fatih dan pasukannya ini kemudian datang ke Hagia Sophia. Beliau bersujud menaburkan tanah, terkenal ya itu ya peristiwanya, menaburkan tanah di atas kepalanya untuk menunjukkan bahwa dia itu bukan siapa-siapa gitu, hanya makhluk Allah yang lemah dari tanah untuk kembali ke tanah. Lalu semua ini nggak akan bisa sampai seperti ini tanpa izin Allah. Lalu beliau mengatakan bahwa semua yang ada di dalam Hagia Sophia ini aman. Kalau mereka tetap mau tinggal di Konstantinopel, mereka tetap boleh tinggal di Konstantinopel. Kalau mereka mau meninggalkan Konstantinopel, mereka tetap akan diantar oleh pasukannya, dijamin keamanannya sampai tempat yang mau dituju. Mau kemana? Mau ke Yunani? Mau kemana? Silakan. Akan diantar sampai ke tempat yang dituju. Bahkan salah satu bukti luar biasanya Sultan Muhammad Al-Fatih. Jadi
dalam fikih perang pada waktu itu apa ya istilahnya itu the winner take all gitu ya. Jadi kalau misalnya suatu bangsa itu dikalahkan oleh bangsa lain, itu mereka yang kalah itu keluarga rajanya itu tuh otomatis menjadi budak dari keluarga pemenang. Nah ini Sultan Al-Fatih ini sungguh sangat luar biasa. Jadi kan putri-putri raja, putri-putri keluarga kerajaan itu kan kemudian dibagi lah gitu ya buat panglima-panglima perangnya dan seterusnya, itu ditebus dengan hartanya sendiri, dibayar gitu. Jadi yang ada bukti literasi sejarahnya itu adalah Sultan Al-Fatih ini menebus orang-orang yang sudah seharusnya menjadi budak ini, tapi tidak ada bukti sejarah kalau yang tentang pembelian Hagia Sophia itu gitu ya. Jadi ini sungguh sangat luar biasanya. Lalu kemudian Hagia Sophia itu pada waktu itu memang landmark kotanya gitu. Landmark kotanya. Tapi sebenarnya dalam catatan sejarahnya ketika Sultan Al-Fatih datang ke sana itu tuh sudah hampir 200 tahun Hagia Sophia itu mangkrak karena gempa bumi. Jadi bangunan itu memang besar sekali. Lalu dalam sejarahnya memang Konstantinopel ini juga diserang sana sini dan seterusnya hingga akhirnya singkat cerita bangunan Hagia Sophia itu tidak lagi digunakan sebagai gereja karena setelah terjadi gempa mereka itu nggak bisa renovasi lagi. Keuangan Konstantinopel waktu itu sedang parah gitu. Jadi dibangunlah sebuah gereja kecil di dekat situ, sampai sekarang juga masih ada namanya Saint Irene, itu yang digunakan sebagai gereja. Nah oleh Sultan Muhammad Al-Fatih itu kemudian semua bangunan-bangunan yang dulunya memang gereja itu diperbolehkan. Bahkan Sultan itu membangunkan salah satu gereja di luar wilayah situ gitu ya, yang bisa digunakan kalau sekarang tuh mungkin kayak gereja besarnya lah gitu. Jadi ini salah satu bukti toleransi dan harmoni Islam. Tidak ada pemaksaan untuk convert, untuk berpindah agama, itu sama sekali tidak ada. Ini dalam catatan sejarahnya dimanapun pembebasan wilayah oleh pasukan muslimin tidak pernah ada cerita untuk pemaksaan ini. Karena semua pasukan itu, semua orang muslimin itu sadar, hidayah itu sepenuhnya ada di genggaman Allah. Tugas kita itu hanya mengantarkan hidayah. Mereka mau atau tidak, Allah yang membolak-balik hatinya. Oke, lalu kemudian keindahan fisik dan keindahan kota. Jadi pada waktu itu saking memang bagus sekali gitu Konstantinopel ini. Bahkan disebutkan kalau misalnya ada di seluruh dunia ini perlu satu ibu kota untuk di dunia, nah itu adalah Konstantinopel gitu. Saking secara geografis, mungkin teman-teman yang sudah pernah ke sana tahu gitu ya, secara geografis memang sangat cantik gitu kotanya. Nah ini salah satu bukti fisiknya gitu, era keemasannya itu adalah di dalam kotanya itu dibangun setidaknya ada 81 masjid besar, kemudian ada 52 masjid ya ukuran sedang gitu ya, terus kemudian ada sekitar 50-an madrasah, lalu ada 7 asrama khusus untuk para pelajar Al-Quran, kemudian ada tempat makan gratis untuk fakir miskin. Ini salah satu yang juga menjadi catatan, mungkin teman-teman yang mengikuti sosial media saya sering sekali menuliskan, salah satu bukti kehebatannya Daulah Utsmani ini adalah kedermawanan mereka. Itu sampai sekarang gitu ya. Kalau kemarin kan kita juga tahu peristiwa ledakan di Lebanon itu yang pertama kali mengirimkan bantuan medis itu adalah Turki. Karena ini udah dari kayak mendarah daging di mereka. Mereka itu semua orang-orang dermawan gitu. Nah itu terus kemudian ada 3 rumah sakit, terus kemudian ada istana, ada pemandian umum, perpustakaan dan seterusnya gitu. Jadi sebenarnya secara bukti fisik di kotanya ini memang pernah mengalami era keemasan lah gitu ya, yang ditunjukkan dengan bangunan-bangunan yang memang luar biasa. Yang menarik teman-teman, ini dalam setiap jejak peradaban Islam di negeri-negeri yang pernah menjadi bagian dari peradaban besar Islam itu ada tempat pemandian umum gitu. Padahal sebenarnya dari zaman Umayyah di Andalusia itu kita orang-orang itu rumah-rumah penduduk biasa itu udah bisa bikin toilet di lantai 2. Kebayang ya pada waktu itu di Eropa tuh orang belum kenal mandi, belum pernah mandi, itu kita itu sudah bisa membuat toilet di lantai 2. Sebenarnya di rumah masing-masing itu juga ada gitu kamar mandi ini. Kenapa ini penting sekali gitu? Karena sebenarnya ini tidak bisa dilepaskan dari syariat. Umat Islam itu harus selalu dekat dengan air untuk kebutuhan toharoh gitu. Jadi dimanapun mereka itu memang harus ketemu air untuk berwudu, kemudian air untuk mandi dan seterusnya. Nah, pemandian umum ini juga sebenarnya salah satunya ini adalah tempat untuk kumpul gitu ya. Jadi nanti saya akan cerita gitu ya mengenai kedai kopi yang ini merupakan warisan dari Utsmani, tapi sebenarnya di tempat pemandian
pemandian umum ini pun juga orang-orang itu berkumpul gitu. Nah, di sini itu juga bisa menjadi indikator. Kira-kira kalau pemimpinnya itu udah terlalu banyak diomongin di tempat pemandian umum, ini berarti udah pemimpinnya udah nggak benar. Udah tidak disukai oleh rakyatnya gitu kurang lebih. Lalu kemudian yang ketiga ini adalah bukti penghormatan amanah ilmiah gitu. Ini memang sangat luar biasa sekali. Semua peradaban Islam itu meninggalkan jejak amanah ilmiah yang sangat luar biasa sekali. Yang paling kelihatan itu memang Baitul Hikmah yang ada di Daulah Abbasiyah di Baghdad gitu ya. Tapi di daulah-daulah lain pun juga sangat luar biasa sekali gitu. Nanti kapan-kapan kalau saya bisa bercerita tentang Samarkand itu juga sangat luar biasa sekali dengan bukti amanah ilmiahnya. Begitu juga dengan di Utsmani ini. Jadi pada waktu itu tuh mereka itu sudah bisa membuat ketika era percetakan buku itu sudah ada gitu ya, sudah ada mesin cetaknya, itu mereka sudah punya percetakan yang digunakan untuk mencetak. Jadi yang boleh dibagi gitu ya oleh negara diatur, yang boleh mencetak Al-Quran, hadis, fikih, dan ilmu kalam itu hanya boleh dicetak oleh percetakan negara. Tapi kalau buku-buku di luar itu boleh dicetak oleh percetakan swasta. Sangat kebayang ya. Jadi kalau misalnya negara memfasilitasi penerbitan buku gitu, kira-kira berarti ini pasti masyarakatnya civilized. Ini pasti masyarakatnya sangat educated. Karena nggak mungkin gitu negara sampai memfasilitasi kebutuhan mencetak buku kalau nggak ada yang baca, nggak ada yang beli gitu. Next, Mas. Berikutnya kita akan bicara tentang warisan Utsmani untuk dunia. Jadi ini sebenarnya warisan yang ditinggalkan oleh Daulah Utsmani yang sampai sekarang tuh masih bisa kita nikmati lah kurang lebih gitu ya. Walaupun tentu nggak exactly persis seperti pada waktu itu. Salah satunya adalah memang Daulah Utsmani ini terkenal dengan advance di kemampuan militer dan teknologi persenjataan. Jadi kalau sekarang kita tahu ada misalnya ada pesawat paling canggih gitu ya, atau mungkin rudal paling canggih gitu. Nah pada waktu itu tuh Utsmani itu salah satu keahliannya adalah itu. Jadi mereka itu sudah bisa membuat meriam, itu senjata yang paling canggih pada waktu itu, yang beratnya itu sampai 18 ton, yang diameternya itu sampai hampir 6. Nah, panjangnya itu hampir 6 meter, diameternya itu sampai hampir 1 meter gitu ya. Orang dewasa itu bisa masuk sampai ke lubang meriamnya itu dan seterusnya. Ini yang kemudian bisa digunakan untuk menjebol tembok Konstantinopel. Jadi memang ini temboknya ini luar biasa tebal sekali. Mungkin teman-teman yang sudah pernah ke sana pernah melihat gitu ya. Pada waktu itu kita tahu teknologi untuk bikin tembok beton yang ada anyaman besi di dalamnya kan belum ada gitu. Jadi ya satu-satunya supaya bangunan kuat itu ya ditebelin aja gitu temboknya gitu. Nah ini memang temboknya luar biasa tebal sekali dan meriam-meriam ini yang bisa digunakan untuk menjebol tembok itu. Lalu mereka itu juga sudah bisa membuat rumusan bubuk misiu yang nantinya itu untuk pelurunya untuk dilontarkan ke tembok itu bisa jebol. Walaupun memang bukan mereka yang pertama gitu, tapi mereka itu bisa membuatnya menjadi lebih advance gitu. Lalu terus kemudian kapal ini juga pada waktu itu armada mereka itu juga sudah luar biasa sekali gitu ya. Mereka itu sudah bisa membuat baik kapal perang maupun kapal dagang gitu. Kapal-kapal ini vital karena pada waktu itu memang transportasi yang menjadi urat nadi perhubungan transportasi internasional itu masih menggunakan kapal. Mereka selain menggunakannya sebagai kapal perang juga sebagai kapal dagang dan kapal untuk mengangkut para jamaah haji. Ini yang sangat luar biasa sekali. Lalu yang berikutnya ini adalah undang-undang. Ini menarik kalau teman-teman sekarang tahu ada sistem di Amerika itu kita mengenal sistem federasi gitu ya. Sebenarnya ini yang pertama kali mencetuskan ini adalah salah satu Sultan Utsmani, namanya Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Disebut Al-Qanuni karena Qanun itu kitab gitu. Jadi beliau ini sangat cerdas sekali dalam membuat undang-undang. Jadi waktu itu kan wilayahnya Utsmani memang luar biasa sekali luasnya, mencapai 2/3 wilayah dunia. Rasanya juga agak mustahil gitu kalau misalnya menggunakan semua hukumnya itu terpusat di Istanbul. Jadi di wilayah-wilayah tertentu itu diperbolehkan untuk mengatur wilayahnya dengan menggunakan undang-undang setempat gitu ya. Tapi memang ada undang-undang yang merujuk pada undang-undang nasional. Nah ini kemudian sistem ini yang kita kenal sekarang sebagai sistem federasi. Lalu kalau buat teman-teman yang senang ngopi gitu ya, ini sebenarnya warisan Utsmani. Jadi dulu itu orang itu ngopi itu hanya di rumah-rumah bangsawan. Nggak ada orang ngopi itu di kedai kopi itu nggak ada gitu. Jadi ini yang pertama kali mengenalkan kedai kopi ini
Ini adalah seorang saudagar dari Utsmani. Beliau ini bikin kedai pertama itu di Eropa, di Inggris tepatnya gitu ya. Lalu setelah itu kedai kopi ini menyebar ke seluruh daratan Eropa. Lalu ini juga yang tidak kalah menarik, yang sampai sekarang masih bisa kita lihat, ini adalah arsitektur. Arsitekturnya Utsmani ini sangat khas. Kalau kita ke sana kita akan melihat bangunan, entah itu masjid, entah itu istana dan seterusnya, itu yang menggunakan kubah-kubah yang sangat besar. Betul bahwa kubah ini sebenarnya adalah warisan dari Byzantium, tapi sebenarnya kubahnya Byzantium itu masih sangat sederhana, dalam artian mereka itu bikin dari batu. Makanya kalau ketika Hagia Sophia itu diguncang gempa pada waktu itu, kubahnya itu masih terbuat dari batu, itu ambrol semua gitu. Itu balikinnya juga udah susah, udah mahal gitu. Nah ini oleh Utsmani ini sudah ditemukan teknologi dengan menggunakan timah gitu, pengecoran dengan menggunakan timah. Dan salah satu yang menarik juga ini adalah karena di Turki wilayahnya itu adalah wilayah yang rentan gempa. Ini arsitektur mereka itu sudah menemukan teknologi, kalau kita sebutnya sekarang anti gempa gitu. Jadi di bawah bangunan-bangunan yang luar biasa dengan kubah-kubah yang besar-besar sekali itu, mereka itu menanam semacam roda gitu ya. Bukan roda sih, tapi maksudnya semacam roda gitu. Jadi nanti kalau ketika terjadi gempa itu bangunan itu ikut goyang gitu. Jadi nggak nahan gempanya, jadi kerusakannya tidak terlalu masif. Ini terbukti banyak sekali bangunan-bangunan besar di sana walaupun diguncang gempa bolak-balik, tapi hancurnya itu tidak parah gitu.